Jadi yang dimaksud mengembangkan pengawasan yang terbuka dan mendukung itu lebih kepada ketika kita mementori orang gitu ya, misalnya kalian dapat gawe baru, dapat mentor yang ngasih arahan dengan baik. Kalau kita salah, dia menegurnya juga dengan cara yang baik, sehingga bukannya malah mendemotivasi kita. Ya, demotivasi itu maksudnya jadi kita yang tadinya udah semangat nih ya untuk kerja, karena dimarahin seperti apa jadi kayak turun semangat. Misal contohnya demotivasi itu seperti itu ya. Terus jadi dia mau menerima masukan dari kalian merasa dianggap. Nah, itu salah satu cara melakukan pengawasan yang terbuka dan mendukung. Lalu yang ketiga, kita bisa mencoba memindahkan tanggung jawab. Maksudnya gimana? Bukan dalam artian kamu junior, jadi kamu harus mengerjakan semua pekerjaan saya, tidak. Ya, pemindahan tanggung jawab ini maksudnya adalah misalnya kamu kan baru nyoba nih ya, baru masuk, kamu coba dulu nih ngelakuin pekerjaan A. Nanti kalau kamu udah merasa pekerjaan yang udah oke, ya kamu ditambahin coba bikin yang B gimana. Ya, jadi secara tidak langsung skill kita semakin lama ditingkatkan, tapi melalui yang tadi, pekerjaan tadi, atau kita sebut on the job training kasarannya, seperti itu ya. Kalau misalnya seperti itu kan nanti lama kelamaan, oh iya nih, jadi saya bukan misalnya 10 tahun kerja di situ ya kerjanya ngerjain yang A terus gitu ya. Lalu berikutnya membangun organisasi bermoral tinggi. Jadi balik lagi ke psikologis manusia, bagaimana organisasi tersebut itu istilahnya memanusiakan manusianya gitu ya. Nah, bahkan kalau bisa kita bisa membuat tim formal ya, tim formal yang mendukung terjadinya employee empowerment ini. Yaitu salah satunya dengan menggunakan quality circle. Ya. Jadi di dalam quality circle ini karyawan akan dibentuk dalam sebuah kelompok yang punya kebiasaan untuk melakukan pertemuan misalnya seminggu sekali, tiap hari apa gitu ya, jam berapa, dimana setiap kali terjadi pertemuan yang dibicarakan itu terkait misalnya, oh kita lagi ada masalah apa nih selama seminggu ini gitu ya, kira-kira ada nggak nih masukan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, seharusnya seperti apa gitu. Jadi seperti kita saling berdiskusi saja dengan teman kita gitu ya, kayak curhat dong lagi ada masalah ini, oh kalian bisa melakukan ini ya, seperti itu ya. Jadi biasanya akan dipimpin oleh satu fasilitator yang bisa merangkul semua anggota dalam grup tersebut. Penjelasan detail terkait employee empowerment mungkin bisa dilihat dalam video yang akan muncul nanti ya. Lalu yang keempat, konsepnya adalah benchmarking ya. Di sini kita akan mencoba melihat kira-kira yang menurut kita contoh bagus untuk kita bisa terapkan sebagai standar dalam kegiatan kita atau kinerja kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kita coba pertama tentukan patokannya apa nih ya. Kalau misalnya kita mau melakukan pekerjaan A gitu, pekerjaan A itu memang bagusnya kayak gimana gitu ya. Oh berarti kita mau ngeceknya dari segi apanya, prosedurnya kah, timnya kah, atau apa gitu ya. Baru habis itu kita coba bikin tim dalam tim kita ya, kita bikin tim benchmarking gitu ya. Nah, kita lihat menurut kita yang cocok untuk kita jadikan objek panutan ya atau mitra benchmarking kita itu yang mana. Oh dari tim lain ada yang bagus, oh misalnya ternyata ada perusahaan pesaing yang bagus. Nah itu salah satu contoh mitra benchmarking. Nah nanti kita udah tahu, oh kita tahu tim ini bagus atau si kompetitor yang atau pesaing kita yang lain itu bagus, kita lihat ya, kita analisis apa aja sih yang mereka lakukan sampai mereka bisa mencapai yang kita tadi bilang bagus gitu ya.
Itu kita ngambil analisis semua informasi yang ada. Lalu kita coba memikirkan dari hasil informasi, dari hasil analisis tadi, kira-kira yang memang tepat untuk digunakan di tempat kita, ya, organisasi kita atau di tim kita, itu yang mana yang sesuai gitu, ya. Jadi kita tentukan, kita bikin patokannya, tolak ukurnya, ya, KPI-nya, gitu ya, Key Performance Index, misalnya seperti itu. Nah, kegunaan benchmarking sendiri ini banyak buat perusahaan, ya. Pertama, misalnya ketika kita melakukan benchmarking, lalu kita akhirnya membuat yang namanya komplain, ya, istilahnya kita bikin CS lah ya, kita membuat customer service yang baik sehingga para pelanggan kita dapat dengan mudah memberikan masukan, feedback gitu ya, atau komplain gitu ya. Nah, di sini kita bisa secara tidak langsung itu mendapatkan yang namanya riset pasar. Jadi kan biasa kalau misalnya pelanggan komplain itu pasti tidak sesuai dengan standarnya dia gitu kan. Oh, berarti mungkin kita tahu standar konsumen saat ini mungkin berubah. Misalnya seperti itu contohnya, ya. Jadi kita dapat riset pasar yang gratis secara tidak langsung gitu ya. Lalu misalnya dari customer service itu karena dapat menanggapi keluhan dengan cepat gitu ya, sehingga secara tidak langsung itu dapat menambah pelanggan. Jadi pelanggan tuh ketika bagus ya, tiap kali kita ada masalah perusahaan ini cepet nih nyelesainnya, terus udah gitu nggak dilakuin lagi kesalahan yang sama, jadi udah makin bagus sehingga pelanggan makin setia gitu dengan organisasi kita misalnya. Lalu di sini juga ketika kita sudah dapat memberikan bantuan kepada pelanggan, ya, kasarannya ketika pertama kali pelanggan itu sudah melakukan komplain, itu kita langsung bisa mengatasi dengan baik gitu ya. Nah, itu dapat mengurangi biaya kita juga sebenarnya. Misalnya kita komplain bla 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 bla, misalnya kayak gitu, ada orang pelanggan datang, gimana sih kalian nanya ini gitu, misalnya kayak gitu. Nah, terus kita nggak bisa dengan gercep mengatasi masalah itu, akhirnya yang tadinya misalnya 5 menit masalah itu bisa beres, ya, malah makin panjang sejam gitu misalnya. Jadi waktu kerja kita akhirnya kita bisa memprovide beberapa layanan kepada 10 gitu misalnya pelanggan, akhirnya cuma buat ngurusin satu pelanggan aja gitu. Itu kan berarti ada biaya juga yang keluar ya. Terus habis itu dari segi kitanya juga misalnya masalahnya makin besar gitu ya. Kalau masalah makin besar, waduh, efeknya macem-macem ya. Balik lagi nih, jangan sampai image perusahaan rusak gitu ya. Kemudian kita bisa mencoba menggunakan sistem komputerisasi gitu ya untuk mengelola keluhan ya. Dari situ secara tidak langsung kita bisa lihat tren yang terjadi itu ternyata lebih banyak komplain di bagian mana sih gitu ya. Oh, berarti gimana cara kita mengatasi komplain tersebut yang paling cocok gitu ya. Misalnya kita dari keluhan A, kita udah melakukan cara 1-5 gitu ya. Ternyata ada hasilnya dong gitu ya. Ternyata dari 1-5 hasil yang paling memuaskan itu ketika kita menggunakan cara keempat. Oh, berarti kita udah tahu komplain A kita sebaiknya untuk kedepannya menggunakan cara keempat. Misalnya seperti itu. Lalu yang pastinya dengan merekrut customer service yang baik gitu ya. Nah, di sini kita harus memikirkan juga berarti butuh yang namanya pelatihan. Pelatihan untuk menanggapi si pelanggan tadi ya. Gimana cara menanggapi pelanggan yang baik? Bisa dari sudut pandang praktisi, bisa dari sudut pandang teori seperti itu. Oke, itu benchmarking. Nah, sebenarnya benchmarking itu ada beberapa jenis tipenya. Nah, ini bisa dilihat dari video ini. Lalu konsep kelima yaitu just in time atau JIT.
Konsep ini intinya adalah kita ingin memotong biaya kualitas. Ya, tadi yang kalian tahu ada 4 biaya kualitas ya. Dimana pemotongan biaya ini terjadi ketika kita membuat proses ya. Proses yang terjadi menjadi lebih baik, kualitas menjadi lebih baik ya. Cara meningkatkan kualitasnya itu bagaimana? Di sini kita menerapkan full system ya. Maksudnya seperti apa? Ketika ada pemesanan baru kita buat misalnya kayak gitu, itu salah satu metodenya ya, atau kita sebut sebagai make to order. Ketika kita menerapkan make to order atau full system ini, secara otomatis sebenarnya persediaan yang harus kita timbun di dalam perusahaan kita atau bisnis kita itu menjadi lebih sedikit. Secara tidak langsung akan mengurangi biaya persediaan, kan? Terus kemudian karena persediaan itu tidak terlalu menumpuk, kita bisa melihat ternyata selama ini ada hal-hal yang tidak terlihat sebelumnya. Misalnya kayak kita naruh barang misalnya tiba-tiba banyak di lokasi tertentu gitu ya. Ketika suatu saat lokasi tersebut barangnya cuma sedikit, terus kita lihat oh ternyata di lokasi tersebut ada yang perlu diperbaiki, misalnya ada lubang ternyata. Padahal di barang itu kalau misalnya kena angin-angin itu lama-kelamaan bisa lembab lah, misalnya kayak gitu. Berarti secara tidak langsung kita bisa tahu juga ternyata permasalahan kenapa materialnya semakin lama semakin rusak itu karena itu. Misalnya salah satu contohnya seperti itu. Nah, contoh lainnya untuk gimana sih penerapan just in time di dalam perusahaan gitu ya. Ini bisa dilihat dalam video yang ada di Google Classroom nanti. Lalu konsep ke-6 yaitu Taguchi konsep. Ya. Taguchi konsep ini merupakan teknik atau metode yang kita menggunakan metode statistik untuk peningkatan produk dan desain proses. Ya, jadi di sini ada 2 hal utama yang akan mempengaruhi variasi produk, ya, yaitu komponen kunci dan variabel proses. Ya, komponen yang kita butuhkan dalam membuat produk dan proses yang terjadi ketika kita membuat produk itu yang akan mempengaruhi produk kita. Variasi yang dimaksud di sini adalah misalnya terjadi berat yang misalnya beratnya harusnya cuma 30 gram bisa terjadi 50 gitu misalnya gitu, atau sebenarnya isi airnya harusnya cuma 30 jadi 20 doang, ya itu kenapa gitu ya. Nah, konsep Taguchi ini sebenarnya secara tidak langsung memang ingin membuat yang namanya quality robustness ya. Jadi kita mau mencoba membuat proses yang mampu menghasilkan produk itu secara seragam dalam kondisi apapun. Misalnya terjadi perubahan variasi gitu ya, variasi yang tidak terlalu signifikan, misalnya hanya shiftnya ganti gitu ya. Kalau shiftnya ganti setidaknya kan dengan kemampuan yang sama gitu ya, si produknya ya tidak akan, misalnya shift pagi produknya bagus semua, kenapa shift malam jelek semua, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita mencoba menghilangkan segala efek buruk yang mungkin terjadi dari variasi kecil ya, dari material atau proses. Ya proses misalnya tadi yang shift gitu ya. Misalnya material kenapa kok yang pagi materialnya buduk gitu, kalau malam kok yang bagus gitu misalnya. Enggak ya. Itu yang kita inginkan. Dari situ otomatis kita dapat meningkatkan yang namanya mengeliminasi yang namanya quality loss function. Ya. Quality loss function itu maksudnya apa? Ini adalah biaya yang terjadi ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Ya, misalnya seperti biaya ketidakpuasan pelanggan gitu ya. Misalnya pelanggan datang marah-marah, kalian harus ada yang namanya mengorbankan waktu kerja kalian. Padahal waktu kerja kalian tuh kalau kalian kerja gitu ya, itu dapat menghasilkan berapa jenis produk, berapa banyak produk, itu kalau dijual harganya sekian. Nah, itu salah satu contohnya.
lagi biaya tentang garansi gitu ya, scrap